Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para wakil ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Syekh Al-Gani, yang saya hormati Al-Mukarram, ia akan memberikan ceramah subuh kali ini, Al-Ustaz Kiai Muda Muslimin Bukhari HSI SPDI MPD. Yang saya hormati dan saya muliakan imam besar kita Syekh Abdul Ghani Kiai Muda Sudiman Sapura SPDI MPD. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ikhwat dan akhwat, serta seluruh hadir yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya jualah, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di pagi hari ini dan di hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita semua sebagai penganut ajaran beliau. Sungguh berbahagialah kita ini, karena tidak semua orang bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh. Ini salat subuh ini sangat utama dan paling utama dari seluruh waktu-waktu salat. Karena waktu subuh ini luar biasa pahalanya, Pak. Andaikan kita tahu pahalanya salat subuh, walaupun orang merangkap pasti datang untuk melaksanakan salat subuh. Begitu pentingnya salat subuh. Oleh karena itu berbahagialah kita karena dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mempersilakan Al-Mukarram Kiai Muda Muslimin Bukhari SPDI MPD kepada beliau dengan judul dahsyatnya sedekah. Kalau saya tidak salah, ini selalu dahsyat ini. Alhamdulillah, ini beliau ini selalu yang tidak mau yang biasa-biasa, selalu yang mau yang dahsyat. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini'amatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah subuh, insyaallah kita sama-sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita kembali senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita terbangun dari tidur itu sudah nikmat luar biasa, karena Allah menghidupkan kita kembali setelah menghadapi kematian alias tidur. Makanya kita memuji Allah karena kita masih diberikan nikmat kehidupan. Dan ini juga nikmat yang luar biasa. Setelah kita terbangun, kita ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, jangan lupa salat sunnah wudu, dan ini juga amalan dahsyat. Bilal bin Rabah dimimpikan oleh Rasul sandalnya sudah di surga. Bilal belum meninggal, sandalnya sudah di surga. Ternyata amalannya Bilal, setiap ambil air wudu, Bilal langsung ambil salat sunnah 2 rakaat. Maka ulama kita memberikan nama salat sunnah wudu. Setelah ambil air wudu, ini juga amalan dahsyat di bulan Ramadan, adalah salat sunnah wudu, salat taubat, kemudian salat tahajud. Setelah tahajud boleh salat hajat dan salat sunnah yang lain. Kemudian biasakan mandi subuh. Amalan kebiasaan para ulama kita adalah biasanya mandi subuh. Ternyata rahasia mandi subuh mampu memberikan kekuatan, energi, kesehatan lahir batin, dan bisa awet muda dan bisa memanjangkan umur kalau ini dibiasakan mandi subuh. Dan inilah amalannya para ulama kita. Setelah mandi subuh, alhamdulillah kita menunggu waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh, azan, ya ini juga amalan dahsyat. Jangan pernah tinggalkan salat sunnah subuh, karena Rasulullah bersabda, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat fajar atau subuh, ini baru salat sunnahnya, lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada dunia dan isinya. Jadi hakikat orang yang paling terkaya di sisi Allah adalah orang yang mampu melaksanakan salat sunnah subuh, karena dia mampu kuasai dunia dan isinya. Cukup dengan salat sunnah subuh, apalagi salat wajibnya. Saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in, saya baca dalam kitab Fathul Mu'in, dan ini juga amalan dasar. Khusus salat subuh, khusus salat sunnah subuh, disunnahkan
surah yang dibaca, satu rakaat pertama Alam Nasrah, rakaat kedua Alam Tara Kaifa, atau rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua adalah surah Al-Ikhlas. Hikmahnya, siapa yang membaca di salah sunnah subuhnya surah Al-Kafirun dan Qul Huwallah, maka Allah jaga akidahnya, Allah jaga keyakinannya, Allah jaga keimanannya. Dan siapa yang membaca Alam Nasrah dan Alam Tara Kaifa, maka dimudahkan segala urusannya, termasuk urusan rizki, dan Allah akan menjauhkan dari segala bahaya dan malapetaka. Ini amalan dasar. Termasuk amalan dasar setelah salat sunat masih ada waktu, yaitu jangan tinggalkan tasbihnya malaikat, tasbih semesta alam. Siapa yang mengamalkan tasbihnya malaikat 100 kali antara azan dan iqamah subuh, dan ini juga amalan dasar, maka dunia tunduk kepadanya 100 kali antara azan dan iqamah. Setelah itu dia baca lagi 3 kali bacaannya Nabi, amalannya Rasul antara azan dan iqamah subuh 3 kali. Jangan tinggalkan ini, dan ini juga amalan dasar, amalannya Rasul. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aqnini bifadlika amman siwa. Itu dijelaskan di dalam kitab. Nabi menjelaskan, siapa yang membaca 3 kali doa ini antara azan dan iqamah subuh, maka Allah cukupkan kebutuhannya, dan Allah akan mempermudah membayar hutang piutang. Ini hikmah-hikmah semua amalan-amalan dasar. Termasuk amalan dasar di bulan Ramadan ini adalah jangan pernah tinggalkan bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah Nabi kita Muhammad, manusia yang paling dermawan, tidak ada yang kalah dermawan Rasul. Tapi kalau dia masuk bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Ternyata apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, semua amalannya dahsyat, termasuk sedekah. Satu, dahsyatnya sedekah. Saya ini ku catat baik-baik ini, karena Nabi lagi pengurus, belajar ki baik-baik kalau mau ki ceramah. Jadi saya catat baik-baik ini hadisnya ini. Yang pertama, dahsyatnya sedekah. Tapi harus yakin, jangan ragu-ragu. Karena kapan ragu-ragu menghitung-hitung masalah sedekah, maka Allah juga ragu-ragu dan menghitung-hitung rezeki kita. Jadi kalau masalah sedekah, jangan ragu-ragu, tak usah hitung-hitung kepada Allah, maka Allah tidak akan menghitung rezeki kita kalau kita tidak menghitung-hitung. Apa dahsyatnya sedekah? Yang pertama, sedekah ini dahsyat ini. Sedekah mampu menolak bala. Dijelaskan oleh salah satu riwayat, sedekah bisa menolak bahaya, bala, malapetaka, kebinasaan 73 bala. Yang paling kecil bala bisa ditolak dengan sedekah adalah penyakit kusta, penyakit kulit. Apa kata Nabi? Inna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu tadfa'ul bala, bisa menolak bala. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Maka apa kata Nabi? Bersegeralah bersedekah, sebab bala, bencana tidak bisa mendahului sedekah.
Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau ada penyakit susah disembuhkan, coba perhatikan hadisnya Nabi, obati penyakitmu dengan sedekah, tapi sesuaikan penyakit dengan sedekah. Jadi kalau penyakit gatal-gatal, kasih masuk maki di kota amal Syekh Abdul Ghani 5.000, karena murah-murah juga obatnya. Tapi kalau penyakit gagal ginjal, kanker, tidak mampu 5.000, kasih masuk di kota amalnya Syekh Abdul Ghani, cukup 5 juta kasih masuk, itu sudah lumayan. Kalau tidak bisa 5 juta, 10 juta sumbangkan di Syekh Abdul Ghani. Ya, obati penyakitmu dengan sedekah. Kemudian sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak segala macam bala dan bencana yang paling ringan. Nah, ini kata Nabi, paling ringan penyakit yang bisa ditolak dengan sedekah, kata Nabi, ada 2. Penyakit kusta, yang kedua penyakit sufat. Ini dasar sedekah. Pertama. Yang kedua, ternyata dengan sedekah, kata Nabi, yakinlah bahwa harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan fi sabilillah, di jalan Allah, demi Allah, dan kita yakin kepada Allah, jangan ragu-ragu kepada Allah, harta yang kita sumbangkan, harta yang kita sedekahkan demi Allah tidak mengurangi harta apa yang kita sedekahkan. Apa kata Nabi? Mana qasad sadaqatum mimmal, rawahu Muslim. Ini hadisnya sahih. Sedekah itu, kata Nabi, tidak mengurangi harta. Berinfak tidak mengurangi harta sedikit pun. Bahkan semakin banyak sedekah kita, semakin banyak sumbangan kita di jalan Allah, termasuk di pesantren, anak yatim, di masjid dan lain sebagainya, selama itu kebaikan, ternyata rezeki kita semakin melimpah, harta kita semakin bertambah, urusan kita semakin dimudahkan, keluarga kita semakin berkah, hati kita semakin tenang. Kenapa? Disitulah dasarnya sedekah. Itulah ada ulama berpesan, kalau banyak masalah di rumah tangga, panas-panas ke keluarga, cekcok keluarga, coba deh amalkan itu sedekah. Jangan sampai ada yang terlupakan di keluarga, lupa bersedekah. Jadi kalau panas harta, panas keluarga, banyak masalah, amalkan sedekah. Ustaz tidak pernah kuliah kasih masuk di kota amal, selalu lewat kota amal di depannya Ustaz. Oh, itu sedekah tidak mesti dipamerkan jamaah, hanya Allah yang tahu dengan kita. Tidak mau jadi bilang-bilang. Kemudian dasarnya sedekah, ternyata sedekah itu, terutama sedekah subuh ya, sedekah subuh. Jadi kalau mau berangkat salat subuh, kalau bisa jangan kosong kantong baju tadi. Berapa yang penting ikhlas. Mau 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 paling dasar. Jangan lupa kalau pergi ke salat subuh. Kenapa? Itu bala, kata Nabi, bahaya. Allah turunkan di waktu subuh. Maka kata Nabi, tolaklah bala, tolaklah bahaya dengan bersedekah subuh. Bahkan ada 2 malaikat berdoa di waktu subuh. Apa doanya malaikat? Yang pertama, malaikat pertama berdoa di waktu subuh, Allahumma a'ti mumpikan khalafan. Ya Allah, bayangkan malaikat mendoakan kita. Doanya malaikat, ya Allah, berikanlah atau gantilah
rezekinya, hartanya, orang yang berinfak, orang yang bersedekah sungguh. Gantikanlah uangnya, gantikanlah hartanya orang yang kasih masuk di kota amal Syekh Abdul Ghani umpama. Allah ganti 5.000, Allah ganti 10.000 wanita itu. Kemudian ternyata doa kedua malaikat ini yang paling bahaya. Orang yang kikir dengan hartanya, orang yang tidak berimpak di jalan Allah padahal Allah kasih lebih, maka malaikat kedua berdoa di waktu subuh, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan hartanya orang yang kikir, hancurkan, binasakan hartanya orang yang tidak mau berimpak, yang tidak mau bersedekah di jalan Allah. Dikasih rezeki tidak mau berbagi, dikasih harta yang berlebih tidak mau berimpak di jalan Allah, kikir dia ya Allah. Maka kata malaikat, doanya malaikat, hancurkan hartanya, binasakan hartanya, binasakan keluarganya. Orang yang kikir dengan hartanya, doanya malaikat, yang kikir dengan hartanya. Nauzubillah. Kemudian termasuk dasarnya sedekah. Ternyata sedekah itu tidak apa-apa ditambah sedikit waktunya, karena kalau subuh karena ini termasuk juga amalan dasar salat Isra yang ditinggalkan salat Isra apalagi Ramadan. Termasuk dasarnya sedekah, kekuatan sedekah, hikmahnya sedekah. Kata Nabi, tutawilul umrah. Ternyata sedekah itu bisa menambah umur, bisa panjangkan umur. Walaupun ada dua ulama berpendapat yang dimaksud sedekah bisa memanjangkan umur, artinya itu panjang umurnya, kebaikannya bertambah, berkah umurnya bertambah. Rasulullah Nabi kita umurnya 63, tapi Nabi kita kebaikannya sampai sekarang selalu disebut-sebut kebaikannya Nabi. Itu namanya panjang umur, kebaikan dan keberkahan umurnya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ternyata sedekah bisa memanjangkan umur, bukan saja berkahnya, bukan saja kebaikannya. Memang angka umur kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah tetapkan umur kita 20 tahun atau 50 hari, tapi karena kita selalu bersedekah, selalu bersilaturahmi, maka tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Boleh saja Allah tambah umur jadi 50 tahun, 70 tahun, terserah Allah. Karena itulah kekuatan sedekah. Itulah dijelaskan dalam satu riwayat. Ini ada kisah nyata dijelaskan oleh Nabi. Ternyata terjadi pada zaman Nabi Daud. Waktu Nabi Daud ada sahabatnya. Kalau sekarang ajudannya, ajudan bupati sekarang. Itu ajudannya Nabi Daud, sahabatnya Nabi Daud, suka dan duka milik berdua. Artinya itu Nabi Daud sahabatnya, dia paling suka sahabatnya, paling dekat dengan Nabi Daud itu sahabatnya itu. Tetapi ternyata diriwayatkan malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Daud. Nabi Daud, itu sahabat karibmu, sahabat dekatmu, sahabat yang paling kau sukai itu, kata malaikat Jibril, sampaikan umurnya sisa 50 hari. Sampaikan itu sahabatmu, sisa 50 hari. Ini Nabi Daud berpikir-pikir juga menyampaikan ini wahyu. Kenapa? Sahabatnya, orang terdekat, dia paling suka sama dia. Artinya jangan sampai kalau saya sampaikan dia kaget atau bagaimana. Berpikir Nabi Daud, tapi karena wahyu, karena perintah Allah melalui malaikat Jibril, maka Nabi Daud dia panggil sahabatnya, sahabat sini dulu.
ada saya mau sampaikan ini, tapi jangan dikaget, karena ini wahyu. Sebenarnya berat hati yang ingin saya sampaikan ini, tapi karena wahyu perintah Allah. Sahabat, jujur saya didatangi oleh malaikat Jibril bahwa umurmu sisa 50 hari. Kira-kira kalau kita disampaikan begitu, bagaimana perasaan Pak? Kaget kita. Tak bangka-bangka orang, tidak bisa lagi tidur. Tapi ini sahabat Nabi Daud tidak takut. Apa kata sahabat Nabi Daud? Wahai Nabi Daud, Nabi Allah, kalau memang itu berita dari Allah, wahyu dari Allah, maka kami tawakal dan kami terima ketentuan Allah. Maka apa yang terjadi? Ini sahabatnya Nabi Daud tidak ingin menyia-nyiakan waktunya yang 50 hari itu. Pokoknya semua kebaikan dikerjakan semua, karena ini sisa 50 hari umurnya. Tidak ada yang tertinggal ibadah, tidak ada yang tertinggal, semua perintah Allah dilakukan, karena sisa 50 hari ini ajalnya. Ternyata menurut riwayat, singkat kisah, tiba saatnya 50 hari, hari hanya mau dicabut nyawanya, besok mau dicabut. 50 hari tiba waktunya mau dicabut. Ini sahabatnya Nabi Daud, namanya orang sahabat mau berpisah. Ini sahabatnya Nabi Daud membuat kado, yaitu hidangan kue. Niatnya, rencananya dia mau berikan hadiah terakhir untuk Nabi Daud. Namanya orang bersahabat karena mau berpisah, dia bikin kue. Kue paling enak, pokoknya paling enak. Besoknya menurut riwayat, ini sahabatnya Nabi Daud, dia bawakan. Jadi sahabat menuju ke rumahnya Nabi Daud, dia bawa kue itu, hidangannya itu, dia bawa ke rumahnya Nabi Daud. Belum sampai di rumahnya Nabi Daud, ini riwayat, belum sampai di rumahnya Nabi Daud, di tengah perjalanan ini sahabat Nabi Daud melihat orang miskin yang kelaparan. Saking laparnya tertidur terbaring sampai dia pegang perutnya karena dia kelaparan. Maka ini sahabatnya Nabi Daud pusing juga, kalau saya mau kasih ini makanan kepada orang miskin ini yang lapar, nah ini hadiah terakhir untuk sahabatku Nabi Daud. Kalau saya tidak berikan, lapar ini orang miskin. Lama berpikir, kalau begitu, apalagi ini lebih butuh, ini di depan mata saya, ini orang miskin kelaparan. Bayangkan dia tadi ragu-ragu dan yakin, tanpa keraguan, itu hidangan yang dibuat untuk sahabatnya Nabi Daud. Tidak ragu-ragu, dia sedekahkan kepada orang miskin yang kelaparan. Hakul yakin. Setelah dia bersedekah, dia berikan makanan kepada orang miskin yang kelaparan. Kemudian dia lanjutkan perjalanannya ke rumahnya Nabi Daud. Ternyata belum sampai di rumahnya Nabi Daud, malaikat Jibril turun lebih awal mendahului sahabatnya Nabi Daud, lalu menyampaikan wahyu lagi. Nabi Daud, ini sahabatmu sementara perjalanan menuju ke rumahmu belum sampai. Kalau sampai di rumahmu Nabi Daud, tolong sampaikan berita wahyu dari Allah bahwa tidak jadi meninggal hari ini, umurnya ditambah 50 tahun. Siapa yang tidak gembira kalau begitu? Sekalinya sahabatnya Nabi Daud sampai di rumahnya Nabi Daud, maka Nabi Daud menyampaikan ini wahyu berita dari Allah. Sahabat sambil Nabi Daud senyum, sahabat, subhanallah, kamu tidak jadi meninggal hari ini, karena sebenarnya umurmu 50 hari, tapi Allah tunda umurmu 50 tahun. Ini sahabatnya Nabi Daud heran, kenapa bisa Nabi Daud? Ternyata di tengah perjalanan kau mampu bersedekah makanan, kau memberikan makanan orang miskin yang kelaparan. Itulah yang menyebabkan umurmu awalnya sudah disampaikan 50 hari, umurmu jadi 50 tahun.
dasarnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau umpama kasih masuk di celengan sumbangan di Syekh Abdul Ghani, boleh jadi umur 30 tahun, 50 tahun, Pak Haji Timur 50 tahun, 70 tahun umur tak sudah pensiun juga. Insya Allah kasih masuk di celengannya Syekh Abdul Ghani, insya Allah boleh jadi umur tak bisa jadi 80 tahun. Tapi kalau umur tak 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, saya sampaikan jangan makin minta panjang umur kalau 70 tahun umur tak. Terlalu kelaki dan ngoa. Mau maki di apa lagi 60 baru minta panjang umur, maki di apa? Terlalu kelaki. Minta maki saja 2 kalau tua mi orang, apalagi kalau pensiun maki 2 yang diminta. Ya Allah berkahi umurku, jangan maki minta panjang umur Pak kalau 60 mi. Ya Allah berkahi umurku, berkah itu kalau kita ahli masjid, berkah itu kalau rajin zikir, berkah itu kalau rajin sujud, itu berkah umur itu Pak. Sisa-sisa umur kita. Kedua, minta ya Allah berikan aku menantu yang baik, menantu yang baik. Masalahnya punna tua mitawa punna tania menantu baik, biasa kita tinggalkan. Tapi kalau menantu baik, insya Allah naparutu siki Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian deh. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa, mudah-mudahan amalan-amalan dasar yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini berbuah hasil pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jangan ada waktu amalan-amalan itu tertinggal, ya. Jadi waktu-waktu jangan ada amalan-amalan yang tertinggal, baik amalan sunat apalagi amalan wajib di bulan Ramadan ini. Termasuk kalau bisa di bulan Ramadan jangan tinggalkan salat berjamaah di masjid kalau bulan Ramadan, karena Ramadan ini adalah bulan dasar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq was sa'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada silaturahmi kalau di Mesir masih sedikit senior.